Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada saya secara pribadi mengenai sebuah pemahaman teologi yang biasa dikenal dengan predestinasi keselamatan yang dianut oleh salah satu aliran Kristen yang menarasikan bahwa Allah itu sudah menetapkan masing-masing individu untuk selamat sebelum dunia dijadikan. Jadi yang ditetapkan Allah itu adalah orang-orang mana aja nih yang selamat dan orang-orang mana aja yang tidak ditetapkan untuk menerima keselamatan tersebut gitu loh. Dan salah satu ayat yang menjadi dasar pemikiran tersebut adalah Efesus 1 ayat 4 ya. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, kita baca dulu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini ada kata Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya kan? Berarti oh benar dong bahwa Allah tuh memilih masing-masing individu sebelum dunia dijadikan. Supaya di sini ada kata supaya kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Nah, berarti di sini kita bicara soal kalau kudus dan tidak bercacat itu berarti kan selamat. Berarti Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk supaya kita selamat gitu. Eee, apakah benar demikian? Ayo kita bahas apa yang dimaksud pada Efesus 1 ayat 4 ini ya. Di sini ada kata saya ajak kita untuk berpikir bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk selamat? Bukan. Di sini dikatakan bahwa Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Memang betul, apabila seorang manusia terkudus dan tidak bercacat, sebagai konsekuensi logisnya, maka manusia tersebut akan selamat. Tapi ini tidak langsung, kita tidak bisa langsung loncat kepada kesimpulan selamat tersebut. Di sini adalah yang dipilih Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di sini secara spesifik bicara supaya kita kudus dan tidak bercacat, ya kan? Lalu kita bagaimana cara kita manusia ini bisa kudus dan tidak bercacat? Betul kan? Nah, sebelum kita bicara ke poin itu, kita ke kalimat awalnya dulu. Ini yang sangat penting ya, karena ini ada satu kalimat unik yaitu sebab di dalam Dia. Ini kita tidak bisa mengacukan kata ini di dalam Dia lalu langsung loncat kepada Allah memilih kita. Nggak bisa. Karena ini adalah kata kuncinya ya. Lalu kita lihat supaya manusia ini kan kita berdosa ya. Jadi kita bicara tentang kejatuhan Adam dan Hawa yang memakan buah yang Tuhan larang dan kemudian Adam dan Hawa makan buah itu melanggar dan kemudian dihukum, ya kan? Lalu kita nggak bisa kudus sendiri, kita nggak bisa menjadi tidak bercacat sendiri. Lalu gimana caranya kita bisa menjadi kudus, ya? Sini kita lihat prosedurnya. Ini adalah di dalam Dia. Sini ada kata lagi sebab di dalam Dia. Nah ini ya. Ada lagi kata di dalam Dia. Di sini siapa sih Dia ini? Ya kan? Kok dari tadi diulang-ulang gitu loh. Nah, di sini ada di dalam Dia itu ayat 9 kita bicara ya. Yaitu di sini ditetapkannya di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus ya. Ayat 9 dikatakan di sini juga di ayat 5 dikatakan bahwa dalam kasih karunia dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ini poin ya, ini poin penting ya. Ada kata kerelaan kehendak-Nya nanti kita bahas. Nah, jadi di dalam Dia ini kita bisa simpulkan ya pada ayat 4 dan ayat 7 ini ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita tarik kesimpulan bagaimana kita bisa menjadi kudus dan tidak bercacat, yaitu kita baca di ayat 7. Sebab di dalam Dia Yesus Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Darahnya di sini kita bicara soal karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Ya, oleh karenanya kita menerima penebusan. Jadi yang ditebus oleh Yesus di atas kayu salib itu bukan dosa, tetapi manusianya yang ditebus dari dosa.
sebagai konsekuensinya yaitu adalah pengampunan dosa. Ya, kalau dosa kita diampuni, secara logis kita, secara konsekuensi logisnya adalah kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapannya karena dosa kita sudah diampuni, begitu ya. Tapi apa yang dimaksud di dalam Dia di sini, ya? Apa yang di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di sini ada kata kunci di dalam Dia sebelum dunia dijadikan. Ya, kita lihat ayat 9 di sini. Sebab Ia di sini bicara Yesus Kristus ya, telah menyatakan rahasia kehendak Allah kepada kita, ya kan? Sesuai dengan rencana kerelaan yang tadi kita lihat ya di ayat 5-nya di sini ada kata kerelaan kehendaknya nih. Kerelaan kehendaknya. Ya kan di sini adalah rencananya ya. Kita bicara di sini soal rancangan Tuhan. Nah, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya. Jadi apa sih yang di ayat 4 ini yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan? Apakah manusianya atau di dalam dianya? Nah, ini ya, sebelum dunia dijadikan. Di ayat 9 dijelaskan bahwa yaitu rencana kerelaan ya, yang tadi dijelaskan pada ayat 5 ya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya ini ya. Di sini rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan. Jadi yang ditetapkannya itu di sini yang ditetapkan dari semula itu bukan masing-masing individu, tapi rencana kerelaannya. Nah, di dalam Yesus Kristus. Apa maksudnya di dalam Yesus Kristus? Ya kan? Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya juga bisa ya. Kita lihat di sini nih. Di dalam Yesus Kristus maksudnya menerima karya keselamatan yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ya, kita beroleh penebusan, menerima pengampunan dosa, kemudian menjadi kudus dan tidak bercacat. Nah, di dalam Dia ini maksudnya ya, di sini juga bisa dijelaskan lihat di Galatia ayat 26, sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, ya. Anak-anak Allah karena iman. Nah, kita balik lagi ayat tadi, ya. Kita baca di ayat 5-nya, ayat 5. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya Allah, ya. Nah, jadi yang Allah predestinasikan atau yang Allah tetapkan ya, tadi kan di sini bicara yang menjadi ketetapan sejak semula itu adalah rencana kerelaannya. Rencana kerelaannya itu adalah karya Yesus di atas kayu salib yang mengakibatkan penebusan dan pengampunan dosa. Yang efeknya bagi kita adalah supaya kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dan karena kita, nah ini yang disebut, nah di dalam Dia ini Tuhan tetapkan, ya kan? Tuhan yang sebelum dunia dijadikan, yang Tuhan tetapkan sebelum dunia dijadikan adalah di dalam Dia, bukan kita, bukan di sini kita, tapi kita yang telah ada di dalam Dia ini, ya kita yang udah di dalam Dia ini oleh karya penebusan Yesus, karena iman menjadi anak-anak Allah, ya menjadi orang pilihan. Lalu bagaimana kita menjadi orang pilihan? Dengan beriman. Nah, kita bisa lihat, ya kan? Paham ya sampai sini? Kita bisa lihat lagi dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini ada kata barang supaya setiap orang yang percaya, di sini ini bicara sebab akibat. Kalau percaya dia tidak binasa, ya kan? Nah, jadi kalau percaya, ya kan kita percaya kan beriman ya dalam Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Jadi bagaimana kita menjadi pemilihan Allah? Yaitu kita ada di dalam Dia.
Di dalam Dia itu adalah rencana sebelum dunia dijadikan. Dijadikan ini karena proses tadi penebusan Yesus kita efeknya hasil akhirnya menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kalau tidak kalau kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapannya, otomatis kita selamat. Itu hasilnya, begitu ya. Saya harap penjelasan saya cukup jelas. Kalau ada kekurangan, akan diperbaiki lagi di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.